Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, di video kali ini kita akan mempelajari bab 2 yaitu zat dan perubahannya. Bab 2 pertemuan 1 kali ini kita akan membahas perubahan wujud zat. Seorang filsuf terkenal yaitu Socrates mengatakan bahwa satu-satunya hal yang tetap dalam hidup adalah perubahan itu sendiri. Jadi semua hal ini berubah, termasuk materi yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu zat padat, zat cair, dan gas semua mengalami perubahan. Berikut ini kita akan pelajari perubahan wujud zat yang terjadi pada zat padat, zat cair, dan juga gas. Sudah tahu ya tentu contoh dari meleleh dan membeku. Namun apa sebenarnya yang terjadi pada partikel-partikel di dalam zat padat saat dipanaskan? Nah, menaikkan suhu melalui pemanasan ini berarti memberikan energi untuk partikel-partikel sehingga mereka bergerak atau bergetar lebih cepat. Ya samalah seperti manusia, ketika kita lapar, kita akan cenderung diam ya, tidak mau bergerak. Namun setelah kita makan ada energi yang kita peroleh, maka kita akan bergerak lebih lincah. Nah, dalam hal perubahan pada zat padat, panas dari api atau dari lingkungan sekitar membuat partikel-partikel dalam zat padat bergetar lebih cepat sehingga membentuk sedikit ruang antar partikel. Dengan panas yang terus diberikan, maka ikatan antar partikel lama-kelamaan akan berkurang kekuatannya, sehingga terbentuklah zat cair. Nah, peristiwa ini dikenal dengan sebutan meleleh. Kebalikannya, apabila air didinginkan, maka air tersebut akan membeku dan berubah wujud dari zat cair menjadi zat padat. Hal ini disebut dengan membeku. Ketika air kehilangan energi panas karena didinginkan, itu artinya panas dari air keluar ke udara dingin sekitarnya, maka partikel-partikel air bergerak lebih lambat dan saling berdekatan sehingga membentuk ikatan yang lebih kuat lagi, sehingga antar partikelnya tidak dapat bergerak lagi. Hal inilah air berubah menjadi zat padat yang kita sebut membeku. Perubahan wujud zat yang kedua yaitu menguap dan mengembun. Ketika kita memanaskan air dalam panci, lama-kelamaan akan terbentuk gelembung-gelembung pada air. Saat muncul gelembung, di mana air naik ke permukaan, lalu dilepaskan ke udara berupa uap air, nah itu disebut dengan mendidih. Ada daur di mana air yang merupakan zat cair berubah menjadi uap air yang merupakan gas disebut dengan menguap. Proses menguap dapat terjadi di bawah titik didih zat cair. Contohnya pakaian kita yang basah setelah dicuci, airnya menguap saat dijemur sehingga pakaiannya menjadi kering. Menguap terjadi pada permukaan zat cair, sedangkan mendidih terjadi pada lingkungan zat cair. Kebalikan dari proses menguap disebut mengembun atau kondensasi. Karena kehilangan energi panas, maka gas berubah menjadi zat cair. Hal ini yang disebut dengan mengembun. Yang ketiga, menyublim dan mengkristal. Perubahan dari padatan yang dipanaskan sampai menjadi gas tanpa melalui tahapan menjadi cair disebut menyublim. Peristiwa sublimasi dry ice sering dimanfaatkan untuk menciptakan efek asap atau kabut saat konser musik, pada pertunjukan, pagelaran seni, bahkan pernikahan. Contoh peristiwa menyublim lainnya adalah kapur barus yang digunakan untuk mengharum kamar mandi dan lemari. Proses kebalikan dari menyublim disebut mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud langsung dari gas menjadi padatan.
Yang ketiga, titik leleh dan titik didih. Perhatikan grafik perubahan wujud zat per satuan waktu berikut. Panas dari grafik tersebut ini bisa kita lihat bahwa suhu awal sebelum percobaan adalah minus 20 derajat Celcius. Nah, saat itu isi dalam gelas semuanya berupa es batu ya. Kemudian dengan adanya pemanasan, maka suhu dalam gelas sampai menjadi 0 derajat Celcius. Akibatnya es meleleh. Di sini suhu tidak mengalami perubahan selama proses meleleh. Mengapa hal ini terjadi? Ya, ini terjadi karena meleleh adalah proses perubahan dari zat padat menjadi zat cair yang membutuhkan energi. Energi berupa panas digunakan untuk membuat partikel-partikelnya bergerak menjadi lebih cepat. Panas juga diperlukan untuk melepaskan ikatan-ikatan yang sangat kuat dari partikel-partikel tersebut, sehingga memungkinkan terbentuknya ruang antar partikel. Temperatur atau suhu pada saat zat padat berubah sifat menjadi cairan disebut sebagai titik leleh. Sementara suhu pada saat suatu cairan berubah disebut sebagai titik beku. Titik leleh dan titik beku suatu zat adalah sama. Jadi titik leleh dan titik beku air adalah 0 derajat Celcius. Nah, ketika semua es telah berubah menjadi air, maka suhu pada cairan yang terus dipanaskan ini naik lagi sehingga mencapai 100 derajat Celcius. Suhu kemudian konstan atau tetap lagi pada 0 derajat Celcius, membentuk uap air. Suhu yang terdapat di sini disebut sebagai titik didih. Titik didih adalah suhu ketika cairan mengalami proses mendidih, dilepaskan ke udara dalam bentuk gas. Misalnya, titik-titik air adalah 100 derajat Celcius. Artinya pada suhu pemanasan itu cairan mulai berubah menjadi gas dan suhu akan berubah sampai semua cairan sudah menguap. Tidak semua materi mempunyai titik didih atau titik leleh yang sama ya dengan air. Setiap materi atau zat memiliki titik leleh dan titik didih masing-masing yang dapat membedakan dengan materi atau zat lainnya. Nah, contoh dari titik didih dan titik leleh dari beberapa materi dapat dilihat pada tabel ini. Oke. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu jumpa kita pada video pembelajaran kali ini. Dan jumpa lagi kita pada video pembelajaran yang berikutnya, yaitu masih dengan zat dan perubahannya pada bagian yang ketiga. Selamat belajar di rumah. Semoga kamu tetap semangat belajarnya agar mendapatkan hasil yang baik. Dadah.